Selamat datang di Sidix Tutorial. Kali ini kita akan membahas tata cara untuk membuat modul atau materi yang nanti akan diberikan ke siswa sampai dengan kelatihan soal atau yang bisa disebut dengan LMS atau Learning Management System. Langkah pertama, pastikan sudah dibuka browsernya dan menuju website Sidix di sidix.com/login. Kemudian pilih guru atau kepala sekolah. Masuk menggunakan username dan password yang sudah diberikan oleh admin. Jika sudah berhasil masuk, maka langkah selanjutnya kita langsung menuju ke menu pembelajaran. Di sebelah kiri bisa di-scroll di menu pembelajaran, kemudian pilih yang mata pelajaran. Atau bisa langsung diketikkan di atas, di sini. Sekali lagi, untuk membuat Learning Management System atau LMS, yang nanti outputnya adalah berupa modul atau materi, sampai dengan tugas, media belajar, dan latihan soal, menu yang dipilih adalah menu pembelajaran submenu mata pelajaran. Kita klik di mata pelajaran. Di halaman mata pelajaran akan ditampilkan kelas dan juga mata pelajaran yang sudah ditentukan. Jika pada saat memilih mata pelajaran tidak ada kelas atau tidak ada mata pelajaran yang diajar, maka segera confirm ke admin sekolah masing-masing untuk diatur atau ditentukan kelas dan mata pelajarannya. Jika sudah tersedia seperti ini, kita langsung saja pilih kelasnya, kemudian pilih mata pelajarannya. Di sini saya pilih matematika. Maka di sini tampil halaman modul atau materi. Di sini belum ada materi atau modul yang dibuat, maka dari itu kita perlu tambahkan modul atau materi dengan mengklik button biru yang ada di sebelah kanan. Pada saat pembuatan materi atau modul, di sini kita pilih kelasnya sesuai apa yang kita pilih di awal tadi, yaitu kelas 6, kemudian mata pelajaran matematika, semester 1, judul modul atau materi disesuaikan dengan bab yang ingin dibuat. Misalkan saya membuat matematika dasar, kemudian di sini ada jumlah submodul atau submateri yang biasa digunakan untuk menentukan dalam modul materi dasar ini nanti memiliki berapa subbab. Di sini menggunakan istilah submodul atau submateri. Sebagai contoh, kita bisa isikan dengan angka 1. Kemudian tambahkan. Setelah berhasil membuat modul, maka akan tampil seperti ini di tabel modul. Sudah ada kolomnya, di sini ada kelas 6 Saturnus, mata pelajarannya matematika, semester 1, judul modul atau materinya adalah matematika dasar dengan submodul atau submaterinya berjumlah 1. Kemudian berikutnya kita ke kolom aksi, kemudian aksi yang warna biru untuk melihat submodul atau submaterinya. Diklik saja, maka akan tampil submodul atau submateri sebanyak 1, karena tadi kita hanya mengisikan 1 saja untuk submodul atau subbabnya. Kemudian di submodul ini ada kolom aksi juga yang di bawah. Kita akan akses satu persatu mulai dari yang paling kiri, yaitu aksi untuk lihat materi. Kita klik. Di halaman ini, judul submodul atau submateri langsung otomatis menjadi submodul 1 berdasarkan urutan atau banyaknya jumlah submodul yang tadi sudah ditentukan. Di sini bisa diedit atau di-rename dengan bebas sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di sini saya buat matematika dasar level 1. Kemudian untuk tipe materi, di sini ada 2 pilihan, manual dan upload. Bedanya di mana? Jika manual, maka materi harus dituliskan secara langsung di kolom materi yang sudah disediakan oleh Sidix. Jika dipilih upload, maka tampilan akan berubah. Di sini disediakan button untuk memilih file. File yang nanti diupload di sini disarankan berupa atau berformat PDF. Kenapa? Karena jika tidak menggunakan PDF, misalkan Excel atau Word, jika nanti siswa mengakses menggunakan device yang lain atau menggunakan software yang spesifikasinya berbeda, itu formatnya rawan berubah. Jadi kami sarankan untuk upload file di tipe materi upload adalah file yang berformat PDF. Sebagai contoh, kita akan membuat materi dengan tipe manual. Seperti ini, maka kita perlu menuliskan materinya, bebas sebanyak apapun materi yang ingin disampaikan, yang ingin ditampilkan nanti di halaman siswa. Pada bagian ini, kita juga sudah bisa menyesuaikan isi materi sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti merubah fontnya, merubah ukuran, kemudian juga bisa
diganti formatnya untuk teksnya bisa di bold, italic, atau underline. Di sebelah kanan juga sudah disediakan insert link, kemudian insert image, dan insert tabel. Jadi ini bisa digunakan untuk menambahkan isi materi agar lebih interaktif atau lebih menarik. Kemudian di baling bawah, setelah kita mengisikan materi, ada pilihan untuk tayangkan. Status ini ada dua, yang pertama draft dan yang kedua adalah tayangkan sesuai jadwal. Bedanya apa? Jika kita pilih draft, maka materi ini nanti akan tersimpan hanya di guru atau akun yang membuat saja, belum bisa diakses oleh siswa. Jika ingin diakses oleh siswa, maka kita perlu pilih status tayangkan sesuai jadwal. Maka kita akan diminta untuk menentukan jadwal tayangnya. Ini otomatis muncul adalah tanggal dan jam waktu sekarang. Jika nanti ini dirubah, misalkan tanggal 10, maka ketika disimpan, siswa belum bisa akses dan akan otomatis muncul di akun siswa setelah tanggal 10 pukul 20.45. Sebagai contoh, kita akan tayangkan pada hari ini, kemudian simpan. Jika sudah berhasil disimpan, maka kita akan kembali ke halaman ini dengan judul submodulnya sudah berubah menjadi Matematika Dasar Level 1. Kemudian statusnya di sini telah tayang dan jadwal tayangnya adalah hari ini pukul 20.45. Itu adalah aksi lihat materi untuk mengisi materinya. Kemudian berikutnya adalah aksi untuk media belajar. Kita klik. Di sini terlihat belum ada media belajar yang terupload, maka dari itu kita perlu menambahkan media belajar dengan klik tombol di sebelah kanan. Ada dua pilihan, ambil dari bank media belajar atau buat media belajar baru. Kita akses yang buat media belajar baru dulu. Pada tipe media, ketika kita klik, di sini ada beberapa pilihan, mulai dari link, YouTube, Google Drive, Instagram, atau dokumen. Berbagai macam dokumen. Sebagai contoh, kita akan memasukkan link YouTube, kemudian judulnya, kemudian link YouTube-nya silakan di copy pastekan saja dari halaman YouTube langsung di copy, di paste di bagian ini, di bagian link YouTube. Kemudian tahun ajaran perlu kita tentukan, semesternya semester 1, cukup begitu saja, kemudian tambahkan. Maka media belajar berupa link YouTube sudah berhasil ditambahkan. Jika ingin menambahkan media yang lain, langkahnya sama, klik upload media di sebelah kanan, buat media belajar baru, kemudian pilih tipe sesuai dengan yang diinginkan. Saya akan kembali ke bagian modul, kemudian aksi untuk melihat submodul. Aksi yang pertama tadi sudah kita lakukan, yaitu untuk membuat materi, kemudian aksi yang kedua untuk media belajar sudah kita lakukan juga. Maka berikutnya adalah untuk membuat tugas. Kita klik aksi untuk membuat tugas. Di sini tugas belum terbuat, maka kita perlu menambahkan tugas dengan klik di sebelah kanan. Kita buat tugas baru. Sebagai informasi bahwa tugas yang dimaksudkan oleh SIDIX adalah tugas yang bersifat proyek, bukan tugas untuk mengerjakan soal. Jika nanti pembahasannya terkait dengan latihan soal, maka akan berada di aksi berikutnya. Jadi saya perjelas lagi bahwa tugas yang dimaksudkan oleh SIDIX adalah tugas yang bersifat proyek. Kita langsung saja, misalkan judul tugasnya adalah, untuk instruksinya kita berikan dulu, misalkan adalah, jadi seperti ini, tugas yang dimaksudkan oleh SIDIX adalah tugas yang berbentuk proyek, kemudian jangan lupa kita tentukan tanggal mulainya, jika mulai hari ini bisa diklik saja, bagian tanggal, kemudian today, atau bisa diketikkan secara langsung, misalkan untuk tanggal berakhir, kita tentukan di tanggal 15, bulan 11, 2025, kemudian untuk jamnya, KKM harus ditentukan, misalkan saya buat 80. Kemudian di bagian bawah tugas ini ada lampiran yang bisa digunakan untuk upload file. Jika nanti pada tugas ini ingin dilampirkan file untuk contoh atau untuk instruksi lainnya, jika diperlukan, ini bisa diupload melalui button yang terlampir ini. Kita pilih file, kemudian ambil filenya, maka langsung terupload di bagian bawah. Kemudian simpan tugas. Tugas sekolah sudah berhasil dibuat. Namun di sini yang perlu diperhatikan bahwa tugas hanya berhasil dibuat, tapi belum terkirim ke siswa. Jadi siswa belum bisa mengerjakan. Maka dari itu setelah tugas berhasil dibuat, kita perlu aksi untuk memberikan atau mengirimkan tugas ini kepada siswa. Selanjutnya, klik aksi yang berwarna biru. Terlihat di sini daftar siswanya masih kosong, maka perlu kita pilih siswa.
maka di sini akan tampil nama-nama siswa di kelas 6 Saturnus. Pada saat kita memberikan tugas ke siswa, bisa dipilih hanya beberapa nama saja dengan cara mencentang kotak yang berada di sisi kanan. Centang beberapa nama saja jika tugas hanya dikirimkan ke beberapa siswa. Atau bisa dicentang untuk kotak paling atas di pojok kanan untuk mencentang seluruh nama dalam satu kelas. Jika tugas tersebut diberikan untuk semua siswa dalam satu kelas. Kemudian, klik tambahkan siswa. Maka di sini sudah ada keterangan berhasil memberikan tugas kepada murid. Jadi jika sudah seperti ini, sudah dipastikan siswa nanti akan menerima tugasnya. Jika tugas sudah diberikan, kita kembali ke bagian modul atau ke halaman modul. Kita klik lagi aksi untuk melihat submodul. Aksi yang pertama di submodul sudah kita lakukan untuk membuat materi. Yang kedua untuk media belajar sudah kita lakukan juga. Yang ketiga untuk membuat tugas baru saja kita lakukan. Selanjutnya, kita membuat latihan soal. Untuk membuat latihan soal, kita akan berjumpa di Sidix tutorial berikutnya.